praktikum perpajakan. Halo sahabat praktek semua, senang sekali berjumpa bersama kami di praktek.id. Perkenalkan saya Andri Arif selaku instruktur dari praktek.id, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial atau mencontohkan bagaimana membuat faktur pajak keluaran dan menyusun SPT masa PPN melalui praktek.id. Oke, nah teman-teman semua, pertama tentunya teman-teman silakan membuka browser yang biasa teman-teman gunakan. Kami sarankan menggunakan Chrome, tapi bisa menggunakan Mozilla ataupun Opera ataupun Safari dan lainnya. Pada kesempatan kali ini saya mencontohkan menggunakan Google Chrome. Ya, di halaman awal teman-teman silakan akses prakteksnya melalui praktax.id atau www.praktax.id. Nanti akan muncul tampilan home screen seperti ini ya. Lalu teman-teman silakan login menggunakan ID pengguna dan kata sandi yang sudah diberikan oleh admin mitra. Oke, nah saya akan mengisikan untuk ID penggunanya dan juga kata sandinya milik saya. Setelah terisi, silakan teman-teman isi captcha sesuai yang tertera di layar teman-teman dan login. Nah, setelah login di halaman awal prakteks ya, perlu diingat teman-teman untuk membuat faktur pajak keluaran dan SPT masa ini hanya bisa dilakukan apabila teman-teman mengimpersonate ke akun WP Badan. Di mana di praktek setiap user sudah bisa mengakses dua akun tersebut, yaitu satu user akses akun PPHOP atas user sendiri dan PP Badan untuk user tersebut. Ya, caranya di sebelah kanan atas ini teman-teman tinggal diklik nama user teman-teman, lalu akan muncul akun utama dan akun wajib pajak badan. Ya, yang membedakan untuk wajib pajak badan ini ada tulisan company. Ya, di sini teman-teman nanti akan muncul nama teman-teman ditambah company. Ini untuk menunjukkan bahwasanya akun yang bawah adalah untuk WP Badan. Oke. Nah, setelah diklik, nah lalu akan muncul tulisan you are currently impersonating user Sabik Gulam Sani Company. Nanti akan muncul nama teman-teman ya. Nah, setelah muncul seperti ini berarti teman-teman sudah masuk ke akun WP Badannya punya teman-teman masing-masing ya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mempraktekkan untuk membuat faktur pajak keluaran ya. Oke. Nah, untuk membuat faktur pajak keluaran, ini di sebelah kiri atas, di sebelah portal saya, ini ada tulisan faktur. Ya, silakan diklik. Diklik satu kali. Nah, lalu akan muncul di laman dummy dashboard e-faktur ya. Nah, setelah muncul halaman seperti ini di sebelah kiri, nanti ada pilihan praktikum pajak keluaran ya. Nah, ini ada 4, praktikum pajak keluaran, pajak masukan, retur ya, dan juga dokumen lain. Ya, ini dokumen lain untuk dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak keluaran. Nah, di kesempatan kali ini karena teman-teman akan membuat faktur pajak keluaran, maka teman-teman mengklik praktikum pajak keluaran. Nah, setelah keluar, nah akan muncul tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya, teman-teman mengklik buat faktur. Apabila sudah diklik, lalu akan muncul laman pembuatan faktur itu sendiri. Oke, nah ini tinggal dibuat saja oleh teman-teman. Pertama, di bagian dummy dokumen transaksi. Ya, apakah ini faktur pajak keluaran yang teman-teman buat adalah uang muka atau pelunasan, atau hanya satu kali transaksi? Ya, yang lazim terjadi mungkin satu kali transaksi. Apabila uang muka silakan diklik uang muka, apabila pelunasan silakan diklik pelunasan, apabila tidak perlu karena mungkin ini satu kali transaksi. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kode transaksinya. Nah, ini di bagian teori perpajakan teman-teman sudah harus paham ya, apa artinya kode faktur 01, 02, 03, 04, 05 sampai ke 0010 ya. Nah, yang umum mungkin sekarang
menggunakan DPP nilai lain atau 04. Oke, kita contohkan saja untuk pembuatan faktur pajak keluaran dengan DPP nilai lain. Oke, nah ini setelah diklik, lalu nanti silakan dipilih di sini. Nah, ini referensi alamat ini adalah untuk menunjukkan identitas wajib pajak company teman-teman. Ya, ini alamatnya seolah-olah Jalan Sudirman nomor 1 ya. Dan ID TKU-nya seolah-olah 000. Oke. Nah, referensi ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau diisi mungkin bisa diisi oleh nama perusahaan teman-teman. Misalkan Sapi Gulam Sani Company. Oke. Nah, setelah terisi dummy dokumen transaksi, selanjutnya isi dummy informasi pembeli. Nah, di sini ada kolom NPWP, paspor, NIK atau identitas lain. Ini untuk menunjukkan identitas lawan transaksi kita. Oke, karena ini faktur pajak keluaran PPN, mungkin yang lazim digunakan adalah NPWP. Kita akan mencontohkan untuk NPWP. Nah, di sini ya, teman-teman bisa mengetik sendiri NPWP-nya atau bisa mengklik cari NPWP. Nah, kalau cari NPWP ini nanti akan muncul lawan transaksi teman-teman dalam satu kelas yang sama. Ya, itu mungkin sudah disetting oleh admin mitra. Nanti teman-teman tinggal pilih apakah bertransaksinya dengan Andri Adib Company atau dengan Ahmad Fauzi Company. Oke, misalkan kita bercontoh dengan Andri Adib Company. Ketika diklik, nah ini sudah otomatis muncul ya, namanya, alamat, identiku, dan email. Ya. Nah, setelah terisi, lalu masuk ke dummy detail transaksi. Nah, ini untuk mengisi transaksi-transaksi yang akan dibuatnya atau dibuatkan PPN-nya, faktur pajaknya. Caranya, teman-teman klik tambah transaksi, ya, lalu pilih barang atau jasa. Dari saya mungkin kita pilih jasa atau barang, ya, kita pilih barang saja. Di sini pilihan kode barang silakan teman-teman cari. Kalau ada yang sesuai bisa dipilih. Kalau tidak ada yang sesuai mungkin bisa pakai kode 00 saja. Ya, tinggal isi nama barangnya apakah mesin atau komputer atau lain-lain lah, ya. Lalu setelah diisi, kita isi dulu satuannya, misalkan satu apa ya, kalau misalkan mesin berarti satu unit misalkan ya. Nah, teman-teman misalkan membeli mesin dengan harga 10 juta ya. Oke, belinya berapa? Belinya 1. Nah, nanti sudah otomatis terkalkulasi total harganya 10 juta, DPP-nya 10 juta, dan ingat, karena ini faktur pajak 04, maka itu menggunakan DPP nilai lain ya. Maka teman-teman sebetulnya di praktek sudah diberi kemudahan, tidak perlu lagi menghitung DPP nilai lainnya berapa. Yang perlu teman-teman lakukan hanya mengklik pertama DPP nilai lain, kedua diklik 11/12 DPP. Nanti sudah otomatis terhitung DPP nilai lain dari 10 juta adalah 9.100.000 sekian. Dan PPN-nya ini sudah terhitung otomatis ya. Sudah terhitung otomatis ya. Nah, ini PPNBM kalau memang ada, kalau tidak ada bisa langsung diklik simpan. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal teman-teman klik di bagian bawah upload faktur, atau kalau mau boleh disimpan konsep dulu, simpan konsep dulu ya. Nah, ini saya contohkan mungkin disimpan konsep dulu ya. Nah, nanti saya klik simpan konsep, lalu akan muncul kembali lagi ke halaman praktikum pajak keluaran ya. Nah, ini adalah faktur pajak yang sudah teman-teman buat barusan ya. Nah, ini sudah dibuat, statusnya create ya teman-teman ya. Dan tapi belum diupload ya, tapi baru dibuat, tadi saya sampaikan. Nah, selanjutnya ini tinggal diklik lalu diupload dengan cara diklik lalu di sebelah kanan atas ada upload faktur. Apakah Anda yakin? Tentu yakin, klik ya. Lalu di sini akan muncul ID penandatanganan Anda dan kata sandinya. Nah, kata sandi teman-teman silakan masukkan kata sandi yang digunakan ketika login praktek ya. Nah, saya masukkan di sini. Oke, lalu diklik konfirmasi tanda tangan. Nah, kalau muncul seperti ini, itu artinya faktur pajak keluaran sudah di-upload
ya. Jadi status faktur sudah berubah dan menjadi approve ya, seperti ini. Nah, lalu teman-teman tinggal diklik di sini download, lalu akan otomatis terdownload dan akan muncul faktur pajak yang teman-teman buat barusan ya. Nah, barang 10 juta seperti ini. Nah, ini bisa dibilang sudah selesai ya teman-teman untuk membuat faktur pajak keluaran. Nah, begitu teman-teman tutorial untuk membuat faktur pajak keluaran melalui praktex.id. Nantikan video-video tutorial berikutnya dan mari bergabung bersama kami menjadi mitra praktek.id sebagai alat praktikum peraga perpajakan era Cortex. Saya Andri Arif, pamit undur diri. Terima kasih.